Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini, majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang bersambung kepada setiap amaliyah-amaliyah yang didapatkan oleh para ulama-ulama kita lewat lisan-lisan mulia guru-gurunya kepada guru-gurunya terus sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita usahakan di bulan mulia ini, di hari-hari mulia ini, bulan yang biasanya umat muslim ini berlomba-lomba untuk bergembira atas Nabi, nyenengkan Nabi, melakukan sesuatu untuk Nabi, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita usahakan itu benar-benar menjadi tali penghubung antara kita dengan Nabi, menjadi tali yang bawa kita untuk diseret sama Nabi, bawa kita untuk dibimbing oleh Nabi, bawa kita untuk digiring oleh Nabi, sehingga memantaskan diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang berjalan di atas muka bumi ini pakai akhlaknya Nabi, berpikir caranya Nabi, memandang caranya Nabi, mendengar apa yang ingin didengar oleh Nabi sampai akhir hayat kita, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bawa cinta yang indah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kemarin dikisahkan oleh Ustazah Halimah nggih, ketika hadir semua nggih jenengan seneng napa mboten? Pengen malih napa mboten? Saya dibisiki sama Ustazah Halimah tiap tahun ya ketulung aku. Alhamdulillah nggih. Insyaallah kesan yang kita tinggalkan kepada beliau itu kesan yang indah. Beliau tidak nyangka kalau bisa sampai orang 2000 di tempat seterpencil Tulungagung ini nggih, bisa mengumpulkan orang semuanya muslimah nggih, semuanya perempuan, bikin gelaran nggih, bikin gelaran maulid di tempat yang semacam itu dengan cara yang seindah itu, datangkan orang seindah beliau nggih, ayu gitu, lembut, omongannya mengena nggih. Jadi beliau guru idola saya dari dulu sekali nggih. Bahkan ketika terakhir waktu beliau ramah tamah di rumah, ngobrol-ngobrol, saya nyempatkan untuk minta tanda tangan kitab-kitabnya beliau kepada beliaunya ya. Jadi kitab saya pertemukan kepada empunya langsung nggih. Beliau bilang, "Loh, saya punya buku kitab Bidadari Bumi pertama niku, keluaran pertama awal niku saya beli nggih, saya setorkan kepada beliau kemarin nulis." Terus beliau bolak-balik, "Loh, ini cetakan pertama dan cover yang semacam ini tidak pernah dicetak lagi. Berarti kamu punya buku ini dari awal, nggih, dari awal cetakan itu ada, ditandatangani sama beliau." Nggih. Jadi istilahnya insyaallah yang kita tinggalkan kepada beliau ini indah-indah, muga-muga beliaunya mau kesini lagi. Bimbing kita semuanya, bimbing kita untuk lebih cinta sama Nabi, untuk lebih kenal sama keluarga-keluarganya Nabi dengan ilmunya beliau yang begitu indah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jenengan kangen napa mboten kalih Risalatul Muawanah niki? Ada mungkin 2 minggu 3 minggu nggih kita enggak ketemu nggih, karena tabrakan terus sama berbagai macam hal nggih, sehingga kita enggak bisa bertemu. Alhamdulillah di malam ini kita akan kembali membahas salah satu kitab paling fenomenal dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ila an qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini wa 'alaika idza nadarta lillahi nadran min salatin aw sadaqatin aw ghairi dzalik minal qurbati bil mubadarah bil wafa'i bih.
Setelah kita bahas tentang adab-adabnya istikharah, adab-adabnya istisyarah, bermusyawarah dan juga beristikharah, ini adalah dua hal yang selalu menjadi satu kesatuan. Istikharah tok ndak pakai musyawarah ndak bagus. Musyawarah tok ndak pakai istikharah juga ndak bagus. Untuk menyempurnakan ikhtiarnya kita di dalam menentukan setiap langkah-langkah pilihan kehidupan kita, terutama tentang perkara-perkara yang besar, jenengan mau nyari rumah, mau buka toko, mau nikahkan anaknya, mau nyarikan jodoh untuk anak cucunya dan lain sebagainya, selalu usahakan dua hal ini jangan sampai ditinggal. Istikharah sama istisyarah, musyawarah ditambahi dengan istikharah, ditambahi dengan doa minta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, biar hasilnya itu maksimal. Biar kalaupun misalkan ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, minimal ikhtiarnya kita itu sudah maksimal. Sehingga kalau apapun yang terjadi kepada kita ternyata kok perkara-perkara yang nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan harapan kita, berarti hal ini memang benar-benar ujian yang ingin Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Memang ujian yang benar-benar Allah Ta'ala inginkan ujian itu nyampe ke kita, dapat ada di dalam kehidupan kita, menjadi skenario, menjadi tulisan takdir yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk kita. Karena kalau kita lihat Nabi Muhammad pun mengalami perkara-perkara yang tidak enak, mengalami hal-hal yang pahit, mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakan, itu ada pada diri beliau. Padahal saya yakin Nabi Muhammad itu musyawarahnya pasti maksimal, istikharahnya apalagi. Nabi Muhammad istikharah tidak perlu kayak kita misalkan istilahnya sholat 2 rakaat, habis itu doa istikharah, minta di dalam mimpinya untuk diperlihatkan warna hijau kalau baik, atau warna putih kalau baik, hitam ataupun juga merah kalau tidak baik. Nabi Muhammad tidak perlu, istilahnya kalaupun beliau melakukannya, jawabannya itu tidak perlu nunggu mimpi, teko ayam mbek malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ini bagus apa enggak kira-kira saya nikahkan anak saya dengan fulan bin fulan. Ini kira-kira bagus apa enggak kalau misalkan saya hijrahnya sekarang? Saya misal bagus apa enggak? Enggak perlu seperti itu. Langsung jawabannya itu langsung didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi Muhammad masih istikharah. Itu pun Nabi Muhammad masih istisyarah, masih bermusyawarah. Seperti yang terjadi pada perang Uhud, Nabi Muhammad musyawarah dan pasti juga dibarengi dengan istikharah. Tapi ternyata dapat kekalahan di perang Uhud. Berarti apa? Kekalahan itu memang sesuatu yang menjadi suratan takdir yang Allah inginkan ada, menjadi ada di dalam kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas Nabi Muhammad sekalipun pernah menang, pernah kalah. Sekelas Nabi Muhammad sekalipun yo gembira, yo sedih. Sekelas Nabi Muhammad sekalipun bisa istilahnya ada kejadian-kejadian di mana beliau itu terpuruk seterpuruk-puruknya. Anaknya diceraikan sama suaminya, tidak cuma 1, 2 sekaligus. Tidak cuma 1, 2 sekaligus. Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum dikembalikan oleh menantunya Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau dilihat putrinya Nabi mungkin ada celahnya di dalam akhlaknya, di dalam parasnya, di dalam tutur katanya mboten. Indah-indah semuanya, tapi Allah Ta'ala pengen itu ada di dalam kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun juga gitu, kita istikharah, kita musyawarah. Tidak mungkin sempurna, pasti tetap ada celahnya, pasti tetap ada kurangnya. Tapi minimal kurang-kurang ini tadi sudah kita optimalkan
dengan usaha-usaha terbaiknya kita. Dan di situ mesti ada kelezatan tersendiri, ada kepuasan tersendiri ketika jenengan berusaha serius di dalam usahanya, serius di dalam doanya, kok tiba-tiba ujuk-ujuk terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya sudah, ini memang suratan takdir, tapi di dalam hati itu puas. Yang penting aku berusaha, yang penting saya sudah musyawarah dengan benar, saya juga sudah doa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang-kurangnya, ini memang sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan. Setelah itu Habib Abdullah mengatakan, wa alaika idza nadarta lillahi nadran min salatin aw shadaqatin aw ghairi dzalik minal qurbati bil mubadarah bil wafa'i bi. Beliau mengatakan di sini, dan hendaknya engkau ketika bernazar kepada Allah Ta'ala dengan suatu nazar, pakai sholat kah, pakai sedekah kah, atau selainnya minal qurubat, dari perkara-perkara yang disunnahkan, dari perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya cepat-cepat dikerjakan. Hendaknya cepat-cepat kita untuk mengerjakannya. Nazar. Jadi beliau di sini babnya atau yang dibahas di sini adalah tentang nazar. Apa itu nazar? Nazar itu kalau satu nazar itu namanya nazrun. Kalau banyak namanya nuzur. Makanya kalau di dalam kitab-kitab fikih itu babnya namanya babun nuzur wal aiman. Bab tentang nazar dan juga dan juga sumpah. Jadi nazar itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Nazar itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Apa sih nazar itu? Iltizamu qurbatan ghairu lazimah bi asli syara' maqsudah. Jadi nazar itu adalah melazimi sesuatu, melazimi suatu perkara sunnah yang asal hukumnya itu ndak wajib. Yang asal hukumnya itu ndak wajib, kita wajibkan atas diri kita sendiri dengan maksud-maksud tersendiri. Dengan maksud-maksud tersendiri. Itu namanya adalah nazar. Namanya adalah nazar. Jadi nazar itu harus terhadap perkara yang sunnah. Lek bukan perkara sunnah, ndak jadi nazar. Kayak misalkan ngeten, billahi alayya salat fil yaum 5 marat. Saya bernazar kepada Allah Ta'ala, saya akan mewajibkan untuk diri saya sholat wajib 5 kali sehari. Nazar napa mboten? Ya mboten. Wong memang sholatnya kita sehari, yang wajib itu 5 kali. Lah kok dinazarkan? Kita mengatakan, ya Allah, saya wajibkan atas diri saya sholat sehari 5 kali. Nggak usah dinazar. Nih pancen wajib 5 kali sehari. 5 kali di dalam sehari. Maka nggak sah. Begitu juga di dalam perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah, ya Allah, kalau anak saya sembuh dari sakitnya, saya akan makan setiap hari. Ini orang aneh, nggak usah anaknya sembuh, mau sembuh kah, mau enggak kah, mau lulus kah, mau enggak, pancen jenengan bendino yo mak. Setiap hari jenengan juga makan ya minum. Makanya nazar itu di dalam perkara wajib ndak bisa. Di dalam perkara haram juga ndak bisa. Di dalam perkara yang haram juga ndak diperbolehkan. Kayak misalkan ada orang nazar, naudzubillah, saya harus ada di dalam hari-hari saya. Ya Allah, demi Allah, saya setiap hari akan berjudi misalkan, naudzubillah. Gimana ini hukumnya? Ndak bisa. Tidak sah nazarnya. Nazar itu harus di dalam perkara-perkara yang sunnah. Entah itu ada timbal baliknya ataupun tidak. Jadi nazar mungkin yang banyak kita ketahui, nazar itu kita bernazar untuk mencapai sesuatu karena kita punya hajat. Akhirnya kita bernazar minta pertolongan sama Allah Ta'ala lewat amal-amal sunnahnya kita. Seperti yang dilakukan oleh keluarganya Sayyidah Fatimahuz Zahra, yang sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
Nggih. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah Ta'ala mengatakan mereka ini, sekelompok orang ini, sekeluarga ini adalah orang-orang yang setia dengan nazar-nazar mereka. Kenapa kok mereka setia dengan nazarnya? Karena mereka takut betul dengan hari di mana keburukannya itu mustatiro. Mustatiro itu kayak kalau jenengan bayangkan kayak misalkan jenengan ada di luar terus terjadi puting beliung, okay. Ini keburukan istilahnya semua hal berterbangan di sekitaran kita. Entah itu kayu, entah itu sepeda, entah itu mobil, entah itu daun-daunan, entah itu debu dan lain sebagainya. Jenengan kalau keluar rumah terus terjadi badai, itu kan kayak gitu. Nah, mustatira itu seperti itu. Okay. Apa yang berterbangan di sekitaran kita? Syarruhu. Keburukan demi keburukan terjadi di situ. Kepanikan demi kepanikan terjadi di situ. Kekecewaan demi kekecewaan di situ. Kesedihan demi kesedihan ada. Di hari akhirat, di hari kiamat itu syarruhu mustatira. Keburukan itu di mana-mana. Orang nangis di mana-mana. Orang sedih di mana-mana. Orang diazab di mana-mana. Terus di antara orang-orang tersebut ada yang mereka bersetia dengan nazar-nazar yang mereka ucapkan dan mereka karena saking takutnya dengan hari tersebut, saking takutnya dengan hari kiamat. Siapa itu? Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sampai turun ayat tersebut. Pada saat apa? Dikatakan waktu itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sakit lama tidak sembuh-sembuh. Akhirnya Sayyidina Ali nanya sama Rasulullah, ya Rasul, ini cucumu Hasan Husain tidak sembuh-sembuh. Katanya Nabi Muhammad, nazar aja kali kamu. Nazaro puasa 3 hari berturut-turut diniatkan untuk kesembuhannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Akhirnya dalam hatinya Sayyidina Ali, ya Allah, kalau misalkan Hasan Husain sembuh, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Ini namanya nazar. Ini namanya nazar. Pulang ke rumah diceritakan kepada istrinya, diceritakan kepada Sayyidah Fatimah. Katanya Sayyidah Fatimah, ikutkan aku di dalam kebaikan itu juga. Ikutkan aku di dalam nazar itu juga. Akhirnya nazar juga Sayyidah Fatimah, kalau Hasan Husain sembuh, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Hasan Husain yang sakit waktu itu masih kecil-kecil, bilang sama orang tuanya, "Bah, ibu, ayah, ibu, saya juga mau masuk di dalam golongan orang-orang baik tersebut. Masukkan saya juga di situ." Nazar mereka berdua, kalau kami berdua sembuh, kami akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Puasa akhirnya, sembuh, ya dua-duanya sembuh. Tak lama setelah itu diingatkan sama Sayyidina Ali, ini waktunya kita untuk nyaur, istilahnya untuk bukan nyaur, untuk nepati nazarnya kita. Nazar, akhirnya puasa. Puasa hari pertama, arepe buka, seperti yang diceritakan dia tuh. Mau berbuka puasa, tahu-tahu diketuk pintunya, ada orang yang baru dibebaskan dari tawanan, minta makan, dikasihkan semuanya. Ndak sido buka. Hari kedua mau makan lagi, di depan pintunya ada yang ngetuk pintu lagi. Ternyata anak yatim minta makan, dikasihkan semuanya. Sampai 3 hari berturut-turut, akhirnya mereka, jadi istilahnya demi nepati dengan janji ataupun nazar yang mereka bikin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka rela puasa 3 hari berturut-turut, ndak pakai sahur, ndak pakai berbuka, kecuali cuman air putih aja. Sampai dikatakan hari ketiga itu, hari ketiga Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu untuk berdiri aja ndak kuat sampean. Saking laparnya. Laparnya ini ditahan karena apa? Demi yufuna bin nadr, demi nepati atas nazar-nazar yang mereka bikin. Makanya di sini beliau mengatakan, idza nadarta lillahi nadron. Kalian semuanya umat muslim, kalau punya nazar dalam bentuk apapun, mau itu ada timbal baliknya terhadap sesuatu yang menjadi hajat-hajatnya kalian ataupun tidak, ataupun ndak itu seperti apa ya? Kayak misalkan kita pengen memotivasi diri kita untuk melaksanakan
melaksanakan qobliyah subuh misalkan gitu. Nggih, jenengan pengen berusaha pengen sholat subuh, tapi arepe melangkahi panggah angel sekali. Sulit sekali. Mau sholat qobliyah subuh kok angel men ya. Nggih, mau untuk bangun lebih awal sulit, mau berdiri melaksanakannya itu kok berat banget badan ini dipakai untuk melaksanakan qobliyah subuh. Akhirnya jenengan nazar, billahi alayya sholatu rakaataini qoblal fajri. Demi Allah saya mewajibkan atas diri saya sendiri untuk melaksanakan qobliyah subuh. Nggih. Maka berganti dari hukumnya yang sunnah berubah menjadi wajib. Okay. Bagi kita yang mengatakan hal semacam itu hukumnya jadi wajib. Okay. Atau jenengan misalkan, ya Allah saya ini kok pelit sekali ya, mau mengeluarkan uang untuk sedekah ini kok sulit sekali. Jenengan nazar kepada Allah Ta'ala, billahi alayya kulla yaumin shadaqatun. Okay. 1.000 rupiah misalkan. Ya Allah, saya bernazar mulai hari ini saya akan sedekah setiap hari 1.000 rupiah. Okay. 1.000 rupiah yang asalnya hukumnya sunnah, karena jenengan nazarkan hukumnya jadi wajib. Okay. Jadi wajib. Akhirnya kan kita wajib ini. Saya kalau nggak keluar dosa saya. Saya kalau nggak qobliyah subuh dosa saya. Saya kalau nggak tahajud, misalkan pakai tahajud dosa saya kalau nggak tahajud. Saya kalau nggak ba'diyah duhur dosa saya. Untuk motivasi diri kita, gimana hukumnya? Boleh. Bahkan para ulama banyak menganjurkan hal yang semacam itu untuk ngelatih diri kita. Kalau nggak bisa diiming-imingi sunnah, nggak mempan, pakai nazar. Pakai nazar untuk memotivasi diri kita. Bahkan banyak ini juga dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah. Ada seorang perempuan di dalam hidupnya itu nazar, ya Allah saya bernazar tahun ini saya harus berangkat haji. Ada seorang perempuan bernazar seperti itu, nggak pakai iming-iming apa-apa. Kalau anak saya sembuh, apa kalau ujian, ini nggak pakai. Pokoknya tahun ini tak target nih saya harus berangkat haji. Nazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disaksikan sama anak-anaknya. Ternyata belum sampai bulannya haji meninggal. Belum sampai bulannya haji meninggal si perempuan ini tadi. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah salah satu dari anaknya wajib gantikan ibunya untuk menunaikan nazarnya ibunya. Karena itu hukumnya wajib bisa. Karena hukumnya haji bagi perempuan itu bukan lagi sunnah tapi menjadi wajib karena dia menazarkan atas hal tersebut. Jadi boleh untuk memotivasi diri kita. Saya pengen jadi orang yang ahli sedekah. Ini dengan sedekah. Ya Allah, saya niat sedekah setiap hari 1.000 rupiah. Dimulai dari 1.000 rupiah. Ya Allah, saya mewajibkan atas diri saya untuk bangun malam setiap hari. Biar ada rasa ini bukan lagi sunnah ini tapi wajib. Ini sekarang hukumnya bukan sunnah lagi tapi menjadi wajib. Minal qurubati bil mubadarah bil wafa'i bih. Dan kalau kita sudah melafatkan suatu bentuk nazar, maka hendaknya cepat-cepat dilaksanakan. Hendaknya cepat-cepat untuk dilaksanakan, jangan ditunda-tunda lagi. Karena kalau ditunda ada kafaratnya, gitu. Kalau sumpah nazar dan lain sebagainya kita nggak bisa menunaikannya, maka wajib bagi kita yang namanya kafarah, namanya kafaratul aiman, kafarahnya sumpah. Ini kafarahnya sumpah. Wala tata'awad al-iktsar minan nazri. Tapi katanya beliau, jangan terbiasa memperbanyak nazar juga. Jadi katanya Habib Abdullah, nazar itu boleh, tapi jangan semua-muanya jenengan nazarkan. Saya nazar sedekah sedino 1.000 rupiah. Saya nazar lagi sholat duha. Saya nazar lagi qobliyah duhur. Nazar lagi kabeh dinazarne. Semuanya dinazarkan karena istilahnya katanya para ulama, sebagian ulama juga mengatakan sepelit-pelitnya orang adalah yang melakukan amal kebaikan ini perlu nazar. Saya nazar
untuk sholat jamaah di masjid, saya nazar masak nih buju, saya nazar nyuapin anak, saya nazar kabeh dinazar. Ini orang paling pelit ini. Kabeh pengennya nyarinya yang jadi wajib karena tidak bisa melangkah kepada sesuatu yang sunnah. Nah, beliau di sini mengatakan wala tata'awadul iktar minan nadri. Jadi kalau boleh apa enggak Kak kita punya nazar di dalam diri kita, bagus nggih, tapi ojo kabeh-kabeh dinazarkan. Jangan banyak-banyak bernazar. Jangan banyak-banyak bernazar. Fa inna syaitan rubbama aghraka bidzalika liyuqi'aka fil ikhlal. Karena takutnya kalau kamu terbiasa apa-apa amal kebaikan kamu nadarkan semuanya, di situ akan jadi jurangnya setan untuk menjerumuskan dirimu. Kalau ndak wajib, ndak ngelakoni. Kalau ndak dijadikan sesuatu yang wajib, kita jadi ndak melakukan hal tersebut. Akhirnya kita muamalahnya sama Allah Ta'ala ini tentang untung rugi malian. Rugi aku mosok dadi amal sunnah tok kudu wajib. Rugi saya kalau istilahnya jadikan amal-amal ini menjadi sunnah aja, tapi tak wajib nih kabeh ae. Di situ ada celahnya setan, ada jurangnya setan untuk menjerumuskan kita, untuk menjerumuskan kita di dalam perkara tersebut. Wa in halafta ala fi'li syai' tsumma ra'aital khair fi tarki, dan ketika kamu bersumpah untuk melakukan suatu pekerjaan, kemudian kamu melihat bahwasanya lebih baik kamu meninggalkan hal tersebut, au ala tarki syai' tsumma ra'aital khair fi fi'li, atau kamu meninggalkan sesuatu setelah itu kamu melihat ada kebaikan di dalam melakukannya, fakaffir an yaminik wa'til ladzi huwa khair, maka batalkanlah nazar tersebut dan lakukanlah yang lebih baik itu tadi. Yang lebih baik aja yang kamu pilih, dan batalkanlah nazarmu itu tadi. Kayak misalkan gimana? Ya Allah, saya bernazar. Misalkan jenengan punya nazar. Ya Allah, saya bernazar besok pagi saya akan pergi untuk berziarah. Misalkan gitu. Saya pengen pergi ziarah ke Sunan Ampel, misalkan gitu. Malamnya jenengan dapat kabar besok pagi ternyata ada kajian, ada pengajian ilmu di dekat rumah, di musola dekat rumah, yang ngaji orang dari kiai atau ulama datangnya dari Surabaya. Jenengan mau ke Surabaya, mau ziarah Sunan Ampel, ternyata di sebelah rumah, di musola sebelah rumah ada pengajian yang datangkan seorang ulama dari Surabaya. Jenengan nimbang-nimbang, loh, aku lek moro Ampel, memang benar yang saya datangi adalah seorang wali, tapi wali yang akan saya datangi ini, saya tidak bisa dengarkan doa langsung dari beliaunya, tidak bisa ngasih tutur saya secara langsung. Ngene mboten? Jenengan ke Sunan Ampel apa terus Sunan Ampel metu ngomongin jangan gini, ngene kamu gini kan nggak bisa ya kan? Nggak bisa kan. Nah, tapi kalau misalkan kiai yang datang ke musola sebelah rumah ini, misalkan ada maulutan terus beliaunya datang dari Surabaya, nah ini jenengan dengarkan doa dari beliau, bisa minta saran, misalkan jenengan datangi, habis itu mau ngobrol secara langsung, mau nanya dan lain sebagainya, bisa. Piye iki kadung tak nadari, saya terlanjur nazar untuk besok itu berangkat ke Surabaya ziarah Sunan Ampel. Mana? Jangan timbang-timbang kebaikannya yang lebih baik ini mana? Di sana apa di sini? Kalau memang menurut kita yang lebih baik adalah yang di dekat rumah, yang lebih besar pahalanya yang ada di sebelah rumah, fakafir. Jenengan batalkan nazarnya yang jauh itu tadi. Ambil yang lebih baik. Ambil yang lebih baik. Berarti dibatalkan nazarnya, berarti wajib kafarat apa ya? Apa enggak? Iya. Berarti dibatalkan yang itu tadi, tapi jenengan wajib untuk bayar kafaratnya.
Apa kafaratnya? It'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Ngasih makan 10 orang miskin atau ngasih pakaian 10 orang miskin min awsati ma tut'imun, dari harga yang tengah-tengah. Ndak murah banget juga ndak mahal sekali. Nggih. Tidak murah sekali sehingga tidak pantas untuk kita berikan kepada mereka, tidak mahal sekali sehingga jadi fitnah di antara orang. Ibu itu nazar dibatalkan nazarnya ngasih baju sama 10 orang miskin, bajunya regane siji 1 juta kan. Jadi wong 10 juta. Nggih. Atau jenengan traktir mereka makanan, nggih, steak misalkan, jenengan tahu steak. Nggih. Daging yang dipanggang itu kan mahal sekali. Satu stiknya harganya 750.000 misalkan. Ya wong 10 dikai imam itu. Wes ndak karu-karuan itu suaranya. Nggih, makanya di sini aturannya Allah Taala min ausati matut, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Makanannya yang penting pantas, enggak murah sekali, tak berikan makanan. Berapa harganya? Petangen. Apa itu? Sego bantingan. Nemen nih Bu. Nggih. Yang tengah-tengah berapa harga? 18.000, 20.000 atau 50.000 nggih. Nah, yang penting itu normal dimakan sama orang biasa. Itu yang pertama, Bu. Ada 3 pilihannya. Ya, ada 3 pilihan utama, yaitu ngasih makan orang miskin atau ngasih pakaian kepada orang miskin sebanyak 10 orang nggih. Itamu asyariman nggih. Au tahriru raqabah, atau kalau tidak bisa merdekakan orang muslim nggih. Merdekakan orang muslim. Merdekakan orang muslim tidak mungkin. Berarti pilihannya kita satu-satunya adalah ngasih makan 10 orang miskin itu tadi. Baru kalau tidak mampu di yang ini, ngasih makan orang miskin ini kita nggak mampu, baru ke yang kedua, yaitu puasa 3 hari. Okay. Au faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Okay. Atau kalau nggak bisa, maka silahkan puasa selama 3 hari. Dari kafaratu aimanukum idza halaftum, itu adalah kafarah dari janji-janji yang kalian ingkari. Wahfadhu aimanakum, tapi kalau selama kamu bisa nepati janji-janjimu, maka sebaiknya tetap megangi dengan apa yang kita janjikan. Dari kayubayinullahu lakum ayatuhu la'allakum tashkurun. Dan seperti itulah cara Allah Ta'ala di dalam menjelaskan setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kalian semuanya, agar kita semuanya jadi orang-orang ahli syukur. Jadi orang-orang ahli syukur. Oh, ternyata saya ini ada kebaikan di depan mata, ternyata ada kebaikan yang lebih baik lagi. Tidak apa-apa, yang ini tak batalkan, tapi aku dapat kebaikan lebih lagi. Berupa apa? Berupa ngasih makan 10 orang yang beriman, ngasih 10 makan orang muslim. Ini kan kebaikan ya. Misalnya kita tidak dapat kebaikan yang satu, dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan yang lain lagi. Dan yang kita dapatkan di dalam pembatalan itu juga tetap kebaikan yang lain lagi. Oke. Jadi dari satu kebaikan kita ninggalkan kebaikan demi kebaikan yang lainnya, dan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita juga rasa-rasa kebaikan yang lainnya. Oke. Enak banget jadi wong Islam itu. Oke. Di sini baik, di sini baik, di sini baik. Tinggal kita yang nyari kebaikan mana yang mau kita icipi, kebaikan mana yang mau kita masukkan ke dalam kehidupan kita, kebaikan mana yang kita mau nimbrung di dalamnya, kebaikan mana yang kita mau gandol dengannya. Garek milih kebaikan di mana-mana. Yang jalan kebaikan juga ada di mana-mana. La'allakum tashkurun. Jadi kalau kita paham makna-makna ayat-ayat yang Allah Ta'ala sampaikan lewat lisannya Nabi Muhammad SAW, orang Islam itu cuma pindah aja dari kebaikan satu ke kebaikan yang lainnya. La'allakum tashkurun. Jadi seperti itu. Jadi timbang-timbang mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, menuju sesuatu yang baik. Menuju sesuatu yang baik. Wahdar an tahlif au tashhad ala muqtadad wa in kana ghaliban. Dan ini tadi tentang nazar. Sudah selesai. Tentang nazar itu tadi
pakem-pakem hukumnya adalah seperti itu. Oke, pakem-pakem hukumnya seperti itu. Boleh kita bernadar, boleh nadar untuk sesuatu yang ingin kita capai atau sesuatu yang ada imbalannya di balik apa yang ingin kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, terus setelah itu kalau misalkan kita tidak mampu menunaikan dari apa yang kita nadarkan, maka kafarohnya adalah dengan ngasih makan 10 orang miskin atau tahriru raqabah atau merdekakan budak. Tapi merdekakan budak sekarang sudah tidak ada perbudakan. Nah, berarti pilihannya cuma itu tadi, ngasih makan atau ngasih baju kepada 10 orang miskin dari harga yang tengah-tengah. Lek tidak mampu baru puasa 3 hari. Nggih, puasa 3 hari. Apa harus berturut-turut boten? Nggih. Boleh misalkan hari ini, hari Senin ini saya niatkan untuk nambeli nazar yang nggak mampu saya lakukan sehari. Nanti Kamis, habis itu Senin lagi. Boleh. Nggih, tidak harus 3 hari berturut-turut, sing penting 3 hari. Setelah itu beliau mengatakan wahdar an tahlif au tashhad ala muqtadad, dan hindarilah atau berhati-hatilah kalian untuk bersumpah nggih atau bersaksi dengan dasaran don, dengan dasaran kira-kira, sepertinya, koyoke, okay. Sepertinya koyo, sesuatu yang belum pasti. Jangan sampai jenengan sumpah atas sesuatu yang belum pasti atau bersaksi atas sesuatu yang belum pasti. Jenengan misalkan dodolan buah, okay. Dodolan buah, jualan misalkan buah jeruk misalkan. Jenengan jualan buah jeruk. Ada orang datang nanya sama kita, okay. Sama si bakul jeruk ini tadi, Bu, ini jeruknya manis. Nah, jenengan bilang, wallahi manis. Okay. Demi Allah manis, mesti ini manis. Nah, pasti manis sama betul. Nggak ngerti kita. Lek ndak dioncek, dibuka, diicipi bener-bener manis, nggak ngerti kita yang mana yang manis, yang mana yang kurang manis, yang mana yang kecut, nggak ngerti kita. Ini yang dimaksud sama beliau. Jangan kamu sekali-kali sumpah atau bersaksi atas sesuatu yang belum pasti. Bersaksi atas sesuatu yang belum pasti. Misalkan jenengan didatangi polisi, ada polisi datang ke rumah, Bu, katanya tetangganya jenengan itu profesinya jadi pelacur, misalkan. Katanya tetangganya jenengan itu profesinya jadi pelacur. Jenengan nggak ngerti, nggak pernah melihat perzinahan ada di samping rumah. Jenengan langsung bilang, oh Pak, koyoke akeh wong lanang-lanang itu senengane datang ke rumahnya ibu itu. Oh, mesti itu pelacur, mesti itu perempuan gampangan. Jangan sekali-kali bersaksi ataupun bersumpah atas sesuatu yang kita tidak kelihatan mata, atau kita rasakan dengan lidah kita, atau kita cium dengan aroma. Istilahnya kalau misalkan tentang bau, kita cium dengan indera kita, atau kita dengar di telinga kita secara langsung tentang perkara tersebut. Jangan wahdar antahlif au tashhad ala muqtadad wa in kana ghaliban, walaupun misalkan itu menjadi sesuatu yang lumrah di antara manusia. Orang-orang kebanyakan seperti itu. Bakul-bakul ini memang biasa, wallahi billahi mesti manis, pasti manis Bu, sumpah to manis, sumpah to legi, sumpah to enak. Jangan. Walaupun semua orang jualan pakai sumpah, jenengan jangan pernah jualan pakai sumpah. Katanya Nabi Muhammad, orang yang berjualan, jualannya itu yang diobral adalah sumpah, Allah Ta'ala nyabut keberkahan dari setiap transaksi yang ada di tempat tersebut. Ndak enek barokah, ndak ada manfaatnya, ndak ada indah-indahnya. Ndak ada indah-indahnya. Makanya seperti itu. Jadi beliau fadlan anil wahmi wasyak. Jadi apalagi kalau kamu masih ragu atau masih jauh dari apa yang kita dengar itu, masih jauh sekali, apalagi don itu ngeten nggih Bu, yakin. Jadi ada yang namanya yakin, ada yang namanya don, ada yang namanya waham, ada yang namanya syak. Jadi 4 keraguan itu kalau di dalam bahasa Arab itu 3 levelnya. Ada 3 levelnya. Yang yakin itu kayak apa? Saya ini di depan mata ini ada pulpen warna hitam di depan saya.
Misalkan saya bilang sama jenengan, wallahi demi Allah di depan saya ada pulpen warna hitam. Nah, ini namanya yakin. Ini namanya yakin. Tapi kalau misalkan saya tidak ngerti tentang pulpen merah ini, tentang pulpen hitam ini, tapi misalkan Bu Istiqomah atau misalkan ibu yang di belakang sana ngeten, terus saya ngelihat cuman bayang-bayang aja. Demi Allah yang dibawa sama ibu itu pulpen warna hitam. Itu namanya don. Itu namanya perkiraan. Ada kemungkinan yang saya lihat karena cerete ireng-ireng, ada kemungkinan itu memang pulpen warna hitam, ada kemungkinan bukan pulpen tapi memang sesuatu yang warna hitam. Mungkin tutupnya ini, atau penggaris atau apa, tapi keli itu namanya don. Sesuatu yang sudah kita lihat, tapi kita masih ragu tentang apa yang benar-benar itu benernya itu apa. Jadi kalau para ulama misalkan don itu kalau dikasih persentase, kalau ada persenannya, itu persenannya 75% iya. 75% iya, itu namanya don. Ada lagi yang namanya syak. Syak itu apa? Syak itu 50%. Iya 50%, enggak iya 50%. Kalau waham apa? Waham di bawahnya itu 30% kah, 20% kah, 15%, itu namanya waham. Jadi makanya di sini beliau mengatakan hendaknya kamu menghindari sumpah ataupun bersaksi tentang sesuatu yang don aja, tentang sesuatu yang 75% itu aja kemungkinan iya, sumpah jangan. Apa eneh sing syak, apalagi yang waham, apalagi yang di bawahnya itu jangan pernah menjual sumpah. Wa idza akhadta malu muslim bi yaminika wal wajib 'alaika raddun fa ma akhadtahu wa takfiru yaminik wa kaf'a. Jadi dan bahkan kalau misalkan kamu ngambil hartanya orang muslim dengan sumpahmu, maka wajib bagi kamu untuk mengembalikan apa yang kamu ambil, dan sambil membayar kafarahnya. Jadi misalkan gini, contohnya kayak tadi bakul jeruk itu tadi. Bakul jeruk jual, kadung jualan demi Allah ini manis. Akhirnya dibeli sama orangnya. Berarti kita jualan jeruk, bukan jualan jeruknya, tapi jualan jeruk plus sumpah. Plus sumpah, dibawa pulang sama orangnya. Jenengan ngambil hartanya orang tersebut dengan landasan sumpah itu tadi. Katanya Habib Abdullah, kembalikan uang itu, bebaskan dirimu dari sumpahmu dengan cara bayar kafaratnya. Kalau tidak ngasih makan orang 10 orang muslim atau ngasih baju mereka, kalau tidak gitu, kalau tidak mampu, berpuasalah 3 hari berturut-turut. Itu lebih baik, itu lebih mulia untuk dirimu. Dan kafarahnya itu tadi, wa iyyaka tsumma iyyaka wal yamin. Itu tentang sumpah yang sepele-sepele semacam itu. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, katanya Nabi Muhammad, seseorang yang ngambil hartanya orang lain pakai sumpah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga dan mewajibkan baginya masuk neraka. Jadi cuman seharga jeruk itu tadi. Kalau misalkan kita ngambil barangnya orang dengan landasan sumpah, apalagi ditambah lagi dengan ternyata yang realitanya tidak sesuai dengan kenyataannya, jangan ngomong manis-manis tiba misalkan 10 biji jeruk, 9-nya manis, tiba enek siji sing ini satu yang kecut. Kita orang yang berjanji atas hal tersebut kok ternyata tidak 100% seperti yang kenyataan yang kita omongkan. Orang ini tadi haram baginya menginjakkan kaki di surga dan wajib baginya masuk ke dalam neraka. Katanya para sahabat, ya Rasul, walau kana syai'an yasiran ya Rasul, walaupun itu cuman seharga sesuatu yang sepele ya Rasul. Katanya Nabi Muhammad, walaupun seharga kayu siwak.
Walaupun yang ditipu dari orang berlandaskan sumpah itu tadi cuman seharga kayu siwak sekalipun, kayu siwak di Indonesia mahal Bu, kayu siwak di Madinah tidak ada harganya. Tidak ada harganya, sak gendel ngeten loh, 1 real. Satu gendel gini isinya mungkin 20 biji, bahkan mungkin 50 biji, itu 1 real. 1 real itu 15.000. Ndak enek regane, metik bisa, ngambil bisa, golek bisa. Katanya Nabi Muhammad, walaupun yang dia tipukan itu cuma seharga kayu siwak, dia ngambil hartanya orang pakai sumpah palsu, wajib masuk neraka, haram masuk surga. A'udzubillah. Jangan sampai kita gadaikan sesuatu yang remeh-remeh, sesuatu yang masih bisa kita istilahnya rego sepiro yang kita jual sumpah, yang kita jual tipuan kepada orang lain, atau sesuatu yang belum pasti untuk sampai kepada orang lain. Jangan sampai pakai sumpah. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasul juga mengatakan orang yang ngambil hartanya orang lain dengan sumpah palsunya nanti ketemu sama Allah Ta'ala di hari kiamat. Allah Ta'ala dalam keadaan murka sama orang tersebut. Dalam Al-Quran lebih serem lagi. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, janganlah innal ladzina yashruna bi ahdillahi tsamanan qalila. Barang siapa yang ngambil menyetarakan lafadznya, sumpah itu kan pasti pakai namanya Allah. Wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, demi Tuhan, demi zat yang saya sembah, demi zat yang saya beribadah kepadanya dan lain sebagainya. Kan patokannya pakai namanya Allah Ta'ala. Kok namanya Allah Ta'ala dipakai untuk barang-barang yang remeh, dipakai untuk jual beli yang remeh-temeh, yang remeh, yang kecil-kecil seperti itu? Allah Ta'ala, innalladzina yashruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Orang-orang semacam ini nanti di hari kiamat tidak dapat bagian apapun, tidak dapat kenikmatan apapun, tidak dapat perlindungan apapun, tidak dapat istilahnya kebaikan sekecil apapun yang didapatkan orang di hari kiamat. Orang ini tidak dapat jatah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala tidak mau ngomong sama orang ini. Dipanggil, dihadapkan di hadapannya Allah Ta'ala, diberdirikan di hadapannya Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tidak mau ngomong sama orang itu. Lebih serem betul. Lebih serem jenengan kalau sudah pol-pole nesu, wis cegih karo anake, sudah males lagi ngomong sama suaminya, jenengan pilih nopo? Menang. Ini puncaknya marah itu diam. Allah Ta'ala juga gitu, puncaknya marahnya Allah Ta'ala didiamkan orang. Jadi bingung, wis teng ngarepe Allah Ta'ala, sudah di depannya, tapi tidak dikasih, tidak dijak omong sama sekali, tidak ditekoi, tidak disuruh jawab, tidak. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Bahkan yang lebih, wala yanzuru ilaihim. Bahkan Allah Ta'ala tidak mau mandang sama orang-orang macam ini. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Dan Allah Ta'ala tidak pengen untuk membersihkan orang tersebut, tidak pengen gugurkan dosanya orang tersebut, tidak pengen bersihkan dia dari kesalahan-kesalahannya. Walahum adzabun alim. Dan Allah Ta'ala cuman mau ngasih azab sepedih-pedihnya kepada orang-orang semacam ini. Makanya hati-hati kalau mau jualan, kalau mau transaksi, kalau mau nawarkan sesuatu, sebisa mungkin tidak pakai lafadz Allah. Sebisa mungkin tidak usah sumpah-sumpah, tidak usah janji-janji, tidak usah ngomong sing dhuwur-dhuwur, omongkan apa adanya. Bu, saya jualan jeruk, dari jeruk sekian banyak ini pasti ada yang manis, pasti ada yang kecut. Lek jenengan kena sing manis alhamdulillah, kena sing kecut yo alhamdulillah. Garek jenengan kei gula lek pengen legi, ngomong aja apa adanya. Jilbab, jualan jilbab misalkan, Bu ini jilbab, nyaman dipakainya, nggak gampang merusut, nggak gampang gini, nggak cumuk dan lain sebagainya. Ini adanya, ini adanya. Tapi kalau misalkan jenengan lihat, oh tapi jahitannya ngene loh Bu, jahitannya misalkan ada cacatnya, jenengan bilangkan cacatnya, jenengan bilangkan apa adanya, mana yang baiknya, mana yang
Mau padahal bakuli biasanya yang diomongkan yang baik-baiknya toh, gitu. Sing elek-eleke ditutupi. Kalau yang jelek-jeleknya itu bukan sesuatu yang urgent untuk diomongkan, ndak diomongkan ndak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah kaitannya sama cacatnya barang, cacatnya barang, buruknya barang yang sekiranya orang jenengan sendiri kalau beli barang tersebut tahu kalau ada cacatnya itu ndak bakalan mau beli, jenengan harus ngomongkan. Jangan beli beras misalkan, beli beras. Saya kalau beli beras merek A ini ya, merek yang ini rasane ndak enak misalkan, atau ndak gampang mateng misalkan, ndak gampang mateng untuk dimasak. Jangan jualannya sama orang, gampang mateng Bu ini Nah, ini namanya yang ndak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan jualan, Bu ini yang nomor 1, ini yang nomor 2, ini yang nomor 3. Jangan silahkan milih pengen beli, pengen makan dengan kualitas yang mana. Ada apa seperti itu. Tapi satu, pokoknya kuncinya di sini apa? Jangan pakai sumpah, jangan pakai janji palsu. Karena janji palsu itu azabnya sangat luar biasa di akhirat nanti. Bahkan disandingkan sama Nabi Muhammad itu setara dengan syirik, setara dengan uququl walidain, setara dengan durhaka kepada orang tua. Ketika ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, mal kabair, ya Rasul, dosa besar itu apa ya Rasul? Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Secara dohir maupun secara batin, itu dosa paling besar. Setelah itu tsumma madza ya Rasul? Kemudian apa ya Rasul? Rasulullah mengatakan uququl walidain, durhaka sama orang tua. Nah, ini dosa yang luar biasa besar. Dia nanya lagi, tsumma madza ya Rasul? Kemudian apa ya Rasul? Katanya Rasulullah al-yaminul ghamus. Nah, sumpah yang bikin orang itu terambil haknya, terambil yang ada pada dirinya sebab dari sumpah tersebut. Jadi 3 macam dosa yang paling besar: al-isyraku billah, syirik kepada Allah Ta'ala, uququl walidain, dan setelah itu yang ketiga adalah yang tadi, al-yaminul ghamus, sumpah yang bikin orang lain itu mengeluarkan hartanya atau harga dirinya atau apapun yang dia miliki untuk kita, padahal sumpahnya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ini dosanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal kullal hadzal min syahadatiz zur. Ditambah lagi apalagi tentang sumpah yang palsu, sumpah yang tidak benar, sumpah yang yang bikin orang lain itu terkena musibah karena sumpah-sumpah tersebut, dosanya berlipat-lipat lagi dibandingkan yang kecil-kecil aja seperti itu dosanya, apalagi yang besar-besar. Nah, nasallallahu salamah, semoga kita semuanya dikasih sama Allah Ta'ala lisan-lisan yang indah, lisan-lisan yang baik, lisan-lisan yang ngerti bagaimana caranya bermuamalah kepada Allah Ta'ala dengan cara yang selalu baik. Nggak usah pakai sumpah, nggak usah pakai nazar, nggak usah pakai istilahnya pakai sesuatu yang bikin kita ini harus pakai namanya Allah Ta'ala atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau memang mentok gak bisa, silahkan. Tapi kalau masih mampu, saya bisa duhaan, saya bisa tahajudan, walaupun tanpa nazar, walaupun tanpa hal-hal yang semacam itu, insya Allah masih bisa. Maka kita minta ibadah yang semacam itu. Kita minta ibadah yang dari hati kita. Kita minta ibadah yang sumbernya itu dari keinginan-keinginan kita untuk memantaskan diri berjajar di antara orang-orang mulia, di antara orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para nabi, di antara para rasul, di antara para syuhada, di antara orang-orang mulia yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga seluruh anggota tubuh kita agar tidak sampai melakukan perkara-perkara yang dimurkai sama Allah Ta'ala, perkara-perkara yang tidak diridhoi sama Allah Ta'ala sampai akhir hayat kita. Dan semoga apa yang kita usahakan ini bisa terus kita pegangi sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita husnul khotimah, kematian yang baik, kematian yang indah, kematian yang selalu di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.